Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dan selamat datang untuk Kang Pasha Maulana nih sebagai pemateri pada malam hari ini di podcast kita, tepatnya podcast komunikasi antar budaya. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7, mata kuliah komunikasi antar budaya, S1 Ilmu Komunikasi KM 4405. Dengan saya Muhammad Rofi Jamil, nomor induk mahasiswa 1502201015, dan ada rekan-rekan saya. Boleh guys untuk memperkenalkan diri? Oke, saya Aisyah Suci Nabila dengan NIM 15022040006. Syifa Linambu Oktaviani dengan NIM 15022204424. Dan saya Alia Rahma Zahrani dengan NIM 1502200361. Nah, jadi di podcast kali ini sangat luar biasa. Kita kedatangan sebuah narasumber yang sangat mantap, hebat, dan beliau ini adalah Kang Pasha Maulana. Halo Kang Pasha. Halo Kang Tete, semuanya apa kabar? Mantap, alhamdulillah kabar baik. Bahkan bisa berproses bersama nih. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf banget nih Kang Pasha mengganggu waktunya dan terima kasih juga sih untuk menyempatkan waktu di podcast kita malam hari ini. Nah, sebelumnya saya juga mau spill nih. Jadi Kang Pasha ini yang saya tahu ya, merupakan duta baca dan juga duta bahasa Provinsi Jawa Barat. Di mana dengan segudang pengamalan dan pengalaman yang luar biasa, mudah-mudahan bisa sharing di podcast kita pada malam hari ini. Nah, boleh Kang Pasha untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Kang Rofi nih yang telah mempersilahkan saya ya. Ada istilah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, berbeda dengan saya. Tak kenal maka tak akan ada perubahan. Oke. Perkenalkan, nama saya Pasha Maulana. Saya adalah mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Sekarang semester 7 teman-teman. Sedang berproses untuk berjuang gitu ya, membuat suatu skripsi kayak gitu. Mungkin tadi sudah di-spill ya, saya memiliki pengalaman di dalam Duta Bahasa dan Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Jadi istilahnya ada suatu korelasi lah antara Duta Baca dan Duta Bahasa. Nanti mungkin kita akan lebih ulik dan kita akan kaitan dengan pembahasan pada malam hari ini. Mungkin itu aja ya sebagai prolog ya. Andaikan nanti mau lebih lanjut, boleh nanti langsung saja follow Instagram saya Fasya Albogori gitu. Gitu mungkin Kang Rofi. Iya, mantap, luar biasa. Jangan lupa guys, nanti di follow Instagramnya Fasya Albogori. Siap. Siap. Nah, Kang Pasha, sebelum nanti kita nanya-nanya, karena kita juga sangat kepo nih. Kami atau kita pengen dengar cerita dari Kang Pasha nih, entah dari awal proses sehingga menjadi duta baca dan juga duta bahasa, ataupun setelah resmi dilantik atau dikukuhkan sebagai duta baca atau duta bahasa atau duta baca. Boleh cerita-cerita pengalamannya. Mungkin secara singkat aja kali ya Kang ya. Mungkin terima kasih juga nih Kang, pertanyaan yang sangat menarik dan unik juga banget ya, karena berbicara tentang suatu pencapaian pasti ada suatu proses kan dari awalnya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin ya, saya selama kegiatan dari dulu SMA sih saya selalu menggalakkan kegiatan literasi, baik itu di lingkungan sekitar maupun di sekolah kayak gitu ya. Jadi ini berawal dari kiprah saya di bidang literasi dari dulu SMA. Saya juga aktif dalam mensosialisasikan ke masyarakat serta mengajar gitu ya, mengajar perihal pengetahuan tentang umum dan juga spesifiknya kita mengajar tentang keilmuan Al-Qur'anan lah gitu ya. Nah, berawal dari sana. Sehingga ketika saya menginjak di bangku kuliah, saya pun lebih mengibarkan atau lebih mengibaskan sayap saya ya itu, karena saya rasa karena mahasiswa itu bukan hanya sekedar mahasiswa gitu ya. Bukan hanya sekedar titel, tapi mahasiswa harus memiliki suatu effort yang lebih dibandingkan dengan siswa, yang dimana kita juga punya tanggung jawab moral atau material kepada masyarakat, sehingga namanya mahasiswa itu kita hadir membawa perubahan dalam kemajuan kayak gitu ya. Jadi ketika saya juga masuk ke dalam bangku kuliah, saya juga lebih mengamati nih ada salah satu desa kampung, namanya itu Desa Pemulung ya teman-teman. Itu berada di Mongol. Mereka itu bisa dikatakan keterbelakangan dalam perihal pendidikan. Nah, setelah saya pengamatan kurang lebih 2 bulan ya, pada saat saya semester 1, ketika saya masuk kuliah Polbangtan gitu ya, saya pengamatan tuh selama 2 bulan. Nyatanya benar, mereka tuh karena faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya yang ada, mereka tuh banyak kan ya teman-teman nih ya. Ini suatu mungkin for your information juga, mereka tuh cita-citanya tuh simple banget. Apa coba? Jadi copet, jadi pemulung, jadi pengamen, sama juga menjadi supir truk teman-teman. Karena ya memang kondisi lingkungannya seperti itu. Yang dimana ada juga orang tuanya sebagai pecopet, orang tuanya sebagai pemulung dan lain sebagainya. Dan kenapa sih dikatakan juga desa pemulung? Nah dari sanalah
saya coba untuk lebih mendekatkan diri saya, lebih kayak swadaya gitu ya. Karena pergerakan saya pun secara swadaya teman-teman, tidak gimana ya, tidak berfokus kepada kita bekerja sama dengan pemerintah. Sebelumnya saya belum bekerja sama. Namun alhamdulillah ketika saya di tahun 2000 sekitar tahun 2019 saya coba berkomunikasi dengan beberapa dinas gitu, sehingga ada juga dukungan, ada juga saran atau lain sebagainya, sehingga yang tadi saya sarankan juga teman-teman, karena di era sekarang itu ada erat kaitannya sama ABCGM gitu ya, ada pentahelix collaboration gitu. Jadi teman-teman nanti juga bisa juga nih menerapkan tentang istilah pentahelix collaboration yang terdiri dari academician, terus juga ada juga mengenai businessman, ada juga terdiri dari community gitu ya, ada juga government and media gitu. Jadi ini mungkin poin penting juga ketika kita ingin sekali membuat suatu program yang bisa berimpact luas gitu ya. Karena sudah zamannya kita berkolaborasi bukan secara mandiri, apalagi kita secara kompetisi gitu ya. Bukan hal itu, tapi bagaimana caranya kita bisa menebarkan manfaat dengan cara berkolaborasi. Karena itu akan mempercepat suatu proses dalam mencapai suatu apa yang kita cintai dan apa yang kita akan impikan, seperti itu teman-teman. Jadi setelah saya melalui proses tersebut yang panjang, akhirnya ada suatu event gitu ya, ada suatu kegiatan yang mana adanya Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat. Nah, karena saya juga tertarik ya, karena Duta Bahasa secara tidak langsung kan punya tanggung jawab untuk memartabatkan bahasa gitu ya. Karena kan kita harus paham juga ya, bahasa itu adalah suatu identitas negeri kita gitu. Apabila bahasa ini sudah tergerus, apalagi sudah tertindas, apalagi sudah tidak ada, itu kan bisa dipertanyakan kan akan identitas negara kita gitu ya. Karena kalau dalam Duta Bahasa itu istilahnya bahasa Indonesia itu wajib, bahasa daerah itu pasti, dan bahasa asing itu harus gimana ya, harus kita coba kuasai. Karena kalau kita ingin bergaul secara internasional tuh penting teman-teman punya basic secara dasar lah bahasa-bahasa asing kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa lain sebagainya gitu. Jadi saya juga coba berproses untuk di sana, karena saya yakin ketika ada suatu kegiatan yang dimana dalam rangka memartabatkan budaya, bahasa, literasi dan sebagainya, itu banyak juga orang-orang yang punya positive vibes atau punya juga effort dalam bidang yang sama. Sehingga saya juga tertarik untuk join di sana. Alhamdulillah tuh ya, dari sekian 850 orang hanya diambil tuh cuman 20 orang. 800 jadi 20 itu kan suatu, saya juga nggak nyangka gitu ya. Saya mungkin berasal dari suatu kampung yang berada di ujung kota Bogor gitu ya. Ada istilah mungkin diskotik di sisi kota saeutik gitu ya. Nah, jadi saya coba untuk join, dan alhamdulillah gitu ya, melalui seleksi yang cukup panjang dan cukup sekali gimana ya, ketat. Alhamdulillah saya masuk ke dalam finalis dan jadi delegasi satu-satunya di kota Bogor yang maju ke tingkat provinsi Jawa Barat kayak gitu. Dan sama juga nih ketika ada suatu kegiatan juga di Duta Baca Provinsi Jawa Barat. Karena saya haus akan pengalaman, haus juga akan mungkin teman-teman yang bawa suatu perubahan, bawa suatu kemajuan, apalagi sama-sama gitu ya, kita bergerak untuk khairunas anfa'uhum linas gitu ya, menjadi sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Ketika kita sudah bertemu dengan orang yang sama, visi yang sama, sehingga tadi pentahelix collaboration itu akan senantiasa bisa kita laksanakan kayak gitu. Itu mungkin ya Kang, itu mungkin tidak singkat kayaknya, terlalu panjang. Wah, luar biasa. Ya, tadi yang saya sangat menarik, bagi saya yang menarik itu adalah ketika ada sebuah kampung ya, kampung pemulung, itu luar biasa. Itu juga salah satu mungkin bisa dibilang sebuah permasalahan ya, atau mungkin lebih jauhnya konflik masyarakat, dan hal-hal yang tadi kan ada beberapa poin-poin yang memang membudaya di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, sebelum ke pertanyaan, saya pengen nanya dulu nih. Dulu zamannya Kang Pasha seleksi Duta Bahasa. Nah, bahasa apa saja yang Kang Pasha bawa gitu? Atau mungkin sekarang yang Kang Pasha kuasai? Oke, mungkin tidak terlalu dikuasai, tapi saya coba untuk belajar gitu. Karena istilah gini teman-teman, ada yang kita mungkin Duta Bahasa harus pandai banget berbahasa. Memang itu ada suatu standarnya. Tapi jangan sampai kita menganggap itu adalah suatu momok yang menakutkan, suatu momok yang mungkin membuat kita insecure gitu ya. Mungkin sekarang ada zaman-zaman istilah insecure kan, overthinking, insecure dan lain sebagainya. Jadi kalau saya sih ketika saya maju ke tingkat provinsi itu, saya coba ya pasti bahasa Indonesia itu suatu hal yang akan diujikan, karena ada tes UKBI juga teman-teman. Jadi uji kemahiran berbahasa Indonesia. Juga kita juga ada tes TOEFL gitu ya. Kita juga melampirkan akan sertifikat kita, sekaligus kita juga dites gitu ya pada saat seleksinya gitu. Karena kita juga diuji nih akan kemahiran kita dalam berbahasa Indonesia, kemahiran kita dalam berbahasa asing khususnya bahasa Inggris, dan
Dan satu lagi itu kita berbahasa Sunda, karena kan potensi daerah juga kearifan lokal itu harus dibawa. Jadi itu mungkin 3 poin besar yang saya bawa, namun saya juga menyempilkan bahasa Arab gitu ya. Karena kan mungkin anak antum apalah ya, wahum kan mungkin bisa gitu ya, tapi saya coba masukkan ke sana dan alhamdulillah itu menjadi suatu mungkin poin plus juga ketika saya memperkenalkan diri gitu ya. Yang intinya teman-teman tidak ada suatu hal yang tidak bisa kita capai sesuai, pokoknya andai kan kalau kita berusaha insya Allah gitu ya, kita akan bisa mendapatkannya. Intinya manjada wajada gitu ya, siapa bersungguh-sungguh pasti bisa gitu. Jadi perihal tentang bahasa itu mungkin bahasa-bahasa yang saya coba tampilkan pada saat kegiatan tersebut. Dan saya juga yang di Kang Ropi pada saat final gitu ya, kita diwajibkan untuk menggunakan bahasa tersebut. Jadi satu momen tersebut kita wajib mempresentasikan dengan akulturasi bahasa tersebut gitu ya. Mulai dari bahasa asing, bahasa Sunda, langsung dengan bahasa Indonesia. Itu yang mungkin menjadi suatu pengalaman saya juga teman-teman, karena saya juga kemarinnya alhamdulillah dipercaya oleh Kementerian Pertanian, karena saya sekolahnya di bawah kementerian gitu ya. Saya menjadi delegasi Indonesia di forum ASEAN untuk berbicara mengenai food agriculture gitu. Jadi saya juga untuk mengimprovisasi kondisi pertanian di Indonesia. Itu saya udah 2 kali untuk di forum ASEAN, dan kemarin juga saya juga ikut kegiatan summer course gitu juga teman-teman. Kita ada kelas internasional dari berbagai negara, baik itu dari negara Australia. Oke, baik. Itu mungkin ada trouble ya teman-teman. Oke, ada jadi saya juga kemarin juga hadir gitu ya. Dalam rangka saya juga berproses gitu ya untuk belajar bersama-sama. Jadi intinya itu mungkin yang saya coba hadapi, saya coba maksimalkan ketika ada suatu momen tersebut gitu Kang. Itu mungkin yang menjadi suatu pengalaman saya. Semoga bisa luar biasa. Mantap, Kang. Tadi juga ada akulturasi bahasa, di mana adanya akulturasi bahasa, pasti adanya juga akulturasi budaya, karena ya bahasa itu tidak jauh berasal dari sebuah kebudayaan juga. Nah, sepertinya nih teman-teman saya pada greget nih, Kang, pengen nanya nih. Karena ya udah sangat menarik lah, luar biasa. Bolehlah dari siapa dulu nih yang mau bertanya nih, ayo. Kita langsung sambil ngobrol-ngobrol aja teman-teman, karena memang ini suasana podcast juga gitu. Jadi boleh nanti kalau ada apa-apa langsung open mic. Oke, close the door ya. Kalau podcastnya Bang Deddy Corbuzier. Oke, yuk boleh langsung. Aku mau nanya, Kang. Selain bahasa, menurut Akang ada nggak sih kunci keberhasilan dalam membangun komunikasi antar budaya di era digital? Oke, baik. Nah, ini terima kasih nih pertanyaan dari Kak Sivarina Mutiara. Oh, I see. Oke, baik. Ini bukan roti O aja ya, berarti ada orang juga yang O juga. Oke, baik. Teman-teman berbicara tentang memaksimalkan ataukah kita mencapai suatu kesuksesan itu ya dalam komunikasi secara digital ini, kita juga wajib paham mengenai kondisi sosial budaya yang ada. Ketika kita hadir di tempat masyarakat yang berbeda dengan orang yang berbeda, kita wajib juga untuk mampu beradaptasi. Selain kunci bahasa, kita wajib juga adanya daya adaptasi kita. Mulai dari apa itu? Coba dalam cara berbahasa. Karena perihal bahasa itu kan ada cara berbahasa kan, yang itu yang harus kita pahami juga, dan sosial budayanya seperti apa. Kadang-kadang ya teman-teman, banyak mahasiswa yang mungkin karena dia merasa mahasiswa gitu ya, ada label mahasiswa. Ini saya mahasiswa. Ketika hadir di masyarakat langsung memaksakan masyarakat untuk menerimanya. Nah, itu pasti tidak akan bisa sukses gitu teman-teman. Ketika kita berbicara tentang komunikasi di era digital ini agar sukses, kita juga wajib untuk melakukan identifikasi atau observasi terlebih dahulu. Pengamatan nih, apa sih yang menjadi suatu identitas masyarakat tersebut? Apa sih yang menjadi suatu hal di daerah tersebut? Apa sih yang menjadi suatu pembeda dengan negara lain gitu, dengan budaya yang lain gitu. Ketika kita sudah paham, ya, kita juga sudah mengetahui hal tersebut, sehingga kita juga mampu menerapkan ke diri kita. Gitu ya. Karena kita ingin diterima, ya pastinya kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Sebagai contoh, saya berkomunikasi dengan orang Jawa gitu ya, yang mungkin dengan adanya etika ataukah berbahasa yang lembut, saya juga harus bisa gunakan hal tersebut gitu ya. Jangan sampai saya ngomong ke orang Jawa dengan kata-kata kau gitu ya, dengan kata-kata lu gimana lu gitu ya. Jadi kan beda juga gitu ya dengan budayanya atau lain sebagainya. Karena saya rasakan teman-teman ketika saya juga PKL gitu ya, pengalaman saya PKL di Jawa Timur gitu ya, dengan berbagai macam
sosial, budaya, ekonomi, ataupun kearifan lokal yang berbeda dengan daerah saya Jawa Barat gitu ya. Ketika saya di daerah Jawa Timur, saya melihat gitu ya, adanya suatu perbedaan dalam istilahnya berbahasa, menyapa, atau lain sebagainya. Mungkin secara standar ataukah secara etika ya sama-sama aja gitu ya, kita salam, senyum, ada 5S-nya gitu ya. Tapi mereka itu punya, bisa dikatakan adalah unggah-ungguhnya gitu ya. Unggah-ungguh itu adalah suatu istilah, paripolah itu apa ya? Tingkah laku lah ya. Tingkah laku ketika dia ngomong enggih gitu. Jadi benar-benar gimana ya? Menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, sekaligus merangkul yang sesama gitu. Mereka itu ketika kita baik, mereka akan lebih baik. Namun ada juga ya, mungkin kita merasa masuk ke suatu daerah gitu ya, saya takut gitu ya, saya takut tidak diterima. Mereka malah menerima, teman-teman. Ketika mereka kedatangan suatu orang yang baru, mereka juga akan senantiasa memperkenalkan dirinya, membuka untuk sama-sama mengenali satu sama lain identitasnya gitu. Sehingga tadi ya, menyangkut tentang pertanyaan dari Kak Syifarina Mutiara gitu ya. Intinya kita wajib juga mengetahui tentang bagaimana sih kondisi yang terjadi di lapangan gitu ya. Jangan sampai kita seolah-olah langsung ngomong A, kita nggak tahu siapa lu gitu kan, bahasa kasar gitu ya. Siapa lu nggak kenal gue, lu suka SKSD banget gitu ya. Jadi ketika kita coba sudah pahami siapa dia, berasal dari mana, dan lain sebagainya, kita mampu sukses dalam perihal komunikasi secara digital gitu ya. Dan ini juga teman-teman, karena ada orang yang juga ya terkadang gitu ya, menggunakan aplikasi-aplikasi itu mereka tuh nggak paham ya. Yang menjadi suatu kendala juga yakni adanya aplikasi atau wadah komunikasi. Karena kan istilah dalam komunikasi itu kan ada 3 ya. Harus ada 3 unsur penting. Ada pembicara, ada medianya, sama pendengarnya. Andaikan hal tersebut tidak ada ya bagaimana bisa terjadi komunikasi gitu ya. Gitu sih. Ada juga sih mungkin komunikasi secara pribadi gitu ya, ngomong ke cermin itu boleh. Tapi jangan selalu dilakukan karena takut nanti menjadi apalah paham lah ya gitu. Jadi teman-teman, itulah hal-hal yang harus kita pahami untuk menyangkut tentang adanya komunikasi yang sukses di era digital ini. Semoga bisa menjawab. Mantap. Benar banget ya, kondisi saat ini tidak terlepas dari adanya digital. Ya karena ya sekarang aja udah banyak ya mendigitalisasi banyak hal itu, peran-peran digital. Nah, ya begitu luar biasa ternyata ya, tadi juga pengalamannya makin lagi, kita makin kepo lagi nih, makin pengen banyak nanya lagi. Tapi karena saya udah banyak nanya juga, mungkin dari teman-teman saya ada yang mau nanya juga nih.